Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih ditakdir bisa menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi penyebab selamatnya kita di dunia sampai di akhirat. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara yang mencegah manusia melakukan ketaatan, justru malah menjerumuskan manusia untuk melakukan maksiat, yaitu tulul amal, merasa dia itu hidup lama di atas dunia. Padahal Nabi SAW mensifatkan umat beliau ini yang hidup di zaman awal itu menjadi umat yang selamat karena dua hal. Satu, zuhud daripada dunia. Yang kedua, tidak merasa panjang umur di atas dunia. Kalau sudah tidak ngerasa panjang umur, berarti seakan-akan sudah dekat mati, berarti ibadahnya ningkat terus. Sebaliknya, Nabi mensifatkan akhir daripada umat ini akan hancur juga karena dua sebab. Satu, karena hiris ala dunia, tamak urusan dunia. Yang kedua, karena tulul amal, merasa masih dawa umuri, masih panjang umurnya di atas dunia. Kalau sudah merasa suwe urip di dunia, biasanya nyantai-nyantai, biasanya sengkuk ae, sholat itu engkuk ae, ngelakoni ibadah itu nanti saja, saya masih seger, masih muda, merasa panjang. Makanya umat yang akhir itu hancur. Kenapa? Karena diantaranya tulul amal, merasa lama, masih lama hidup di atas dunia. Dan ini tulul amal ini merasa hidup masih lama di atas dunia termasuk tanda celakanya seseorang. Sehingga Nabi SAW mengatakan tanda celakanya seseorang itu ada 4, yaitu matanya tidak pernah nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, hati yang keras. Yang ketiga, tamak urusan dunia. Yang keempat, yaitu merasa masih lama hidup di atas dunia. Ini diantara tanda celakanya seseorang. Sehingga Nabi SAW kalau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diantara doa-doa beliau mengatakan, a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, min kulli amalin, setiap angan-angan, yulhini, yang bisa melalaikan aku. Melalaikan dari apa? Daripada mengingat Allah. Melalaikan dari apa? Daripada mengingat kehidupan akhirat. Daripada kehidupan akhir. Sebenarnya yang dungo seperti ini kita, bukan Nabi, karena Nabi itu tidak mungkin lalai. Seharusnya yang berdoa seperti ini ya kita ini, orang-orang yang sering lalai ini. Ya, a'udzubika min kulli amalin yulhini, berlindung kepada Allah daripada panjang angan-angan yang bisa melalaikan kehidupan akhirat. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, perkara yang paling aku takutkan terhadap manusia ini, yang pertama ngikuti hawa nafsu. Sayyidina Ali mengatakan, yang paling aku takutkan terhadap manusia, satu, mengikuti hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, terlalu panjang angan-angan, ngerasa panjang umur. Apa alasannya? Sayyidina Ali takut dua hal ini.
Yang pertama, kalau ada orang selalu mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan buta dari al-haq, dari kebenaran. Ya, mengikuti hawa nafsu ini, disadarkan model seperti apapun, dia tidak akan bisa melihat yang benar. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh nafsu yang selalu dituruti. Ini ditakuti sama Sayyidina Ali ini. Mengikuti hawa nafsu ini bahaya. Adapun yang kedua, yaitu panjang angan-angan, merasa panjang umur di atas dunia. Beliau takut, kenapa? Bisa melupakan manusia terhadap kehidupan akhirat. Ya wis ngrasa sedurung sik suwe, masih lama. Ini alamat sudah. Dia bakal lupa kehidupan akhirat. Nah, ini ada tulul amal ini, panjang angan-angan ini sesuatu yang bahaya bagi manusia. Ya, bahaya bagi manusia. Di antara perkara yang lahir muncul daripada sifat tulul amal, yaitu seneng hidup di atas dunia, seneng kerasan hidup di atas padahal dunia ini jembatan. Padahal lopo turu di jembatan itu tujuannya itu akhirat. Dunia ini hanya jembatan menuju akhirat. Kalau antum seneng urip di jembatan, ya mbok maneh, ya. Ndak duwe omah, ndak duwe tujuan ini, ya. Ini penyakit tulul amal ini bisa membuahkan, menghasilkan manusia itu kerasan di atas dunia, sehingga dia memakmurkan kehidupan dunianya, bangun omah maneh, ndolek tanah maneh, padahal rumahnya sudah cukup. Ganti mobil lagi, padahal mobilnya sudah cukup. Ya, beli sepeda motor lagi, padahal sudah punya dia. Nambah uang lagi, nabung maneh, padahal duitnya wis akeh. Rekeningnya nambah lagi. Punya pekerjaan, nambah pekerjaan lagi, ada tawaran kerjasama. Ya apa kerjasama ta? Aku akan buka bengkel ini itu, wis kon tokno 200 juta, wis aku 200 juta. Lu padahal sekali mati. Sudah sakit-sakitan, tapi dia urusannya duniawi terus. Dunia dimakmurkan. Padahal Nabi SAW pernah mengatakan, bu'istu li kharabid dunya. Saya diutus oleh Allah untuk kehancuran dunia. Untuk kehancuran dunia. Faman amaraha falaisa minni. Barang siapa yang memakmurkan dunia, maka bukan termasuk golonganku, katanya Nabi. Lek ana wong urusane dunia tok, akhirate lali, itu bukan kelompoknya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi diutus untuk memberikan peringatan kita, hati-hati sama dunia. Jangan memakmurkan dunia, lupa akhirat. Nah, jadi kalau ada orang merasa panjang umur di atas dunia, masih lama hidup di atas dunia, ya, angan-angannya macam-macam, kepingin gini, tahun ngarep gini, 5 tahun mana gini misalnya, ini tulul amal, maka penyakit yang muncul berikutnya yaitu kerasan di dunia dan memakmurkan dunia. Begitu juga orang yang seperti ini, dia akan selalu mengakhirkan amal soleh. Ya, lek dunia langsung berangkat. Lek sholat berjamaah engku ae, sik durung wayahe. Lek diajak darusan ngaji Ramadan dan aja wis, ya motoku sik sehat. Sik ndelok dhuwit iki sik terang. Engko lek wis rada bureng baru maca Quran. Ya, diajak tarawih durung wayahe. Nah, engko lek gringgingen kabeh berangkat nang masjid tuntun-tuntunan, baru salat tarawih.
Orang yang punya penyakit tulul amal ini merasa panjang umur, di antara penyakitnya yaitu menunda-nunda amal soleh. Bahkan dia akan menunda tobat dari dosa yang pernah dia lakukan. Kenapa? Merasa belum waktunya tobat. Masih ada sisa sekian tahun saya hidup. Perlu tekan di sampean? Hah? Koncoan ambek malaikat Israel. Ya. Kok bisa tahu dia belum waktunya meninggal? Nah, ini bahaya orang yang mengakhirkan amal soleh, mengakhirkan tobat karena penyakit panjang angan-angan tadi, merasa panjang umur. Ya, ditakutkan dia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang kematian kepada mereka, fayaqula, maka orang-orang itu menyatakan, Rabbi, Tuhanku, laula akhartani, seandainya engkau mengundur untukku, ila ajalin qarib, kepada waktu yang singkat, dilu ae, ojo mati saiki, unduren 5 menit, ya setengah jam, 1 jam, 1 hari, yang penting ojo mati saiki. Apa yang mau dia lakukan? Fa as-saddaqa, duit sing akeh iki sing tak simpen-simpen, sing tak hitung-hitung, sing tak deloki terus saldone, ya, itu tak sedekahkan di jalan Allah. Wa akum minas solihin, dan saya tidak mau urusan dunia lagi, tapi saya pengen menjadi orang-orang yang soleh. Telat malaikat ini ngarep kemudian minta diundur dilu, jadi dilu ae, ya tak sedekahkan, saya mau jadi orang soleh. Lah wingi-wingi nang ndi ente? Kemarin-kemarin ketika orang berangkat ke masjid, ke musola, sholat, ente kemana? Orang-orang hadir majelis ilmu, ente kemana? Orang-orang bersedekah, kurban, zakat fitrah, mengeluarkan zakat, infak, bantu masjid, pembangunan musola, renovasi, mana ente uangnya, kemana? Kok jadi tomboan misalnya, atau bantu sesuatu yang tidak ada manfaat. Alhamdulillah pembangunan stadion saya bantu separuh. Apa urusannya stadion? Masjid itu bangunan. Sudah datang kematian baru nyesel. Si malaikat unduran dulu. Saya mau sedekah, saya mau jadi orang soleh. Maka apa yang dikatakan kepada orang-orang yang seperti ini? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah itu tidak akan pernah mengundur, ya, kematian jika sudah datang kepada manusia, jiwa manusia. Tidak bisa, kalau sudah waktunya ya dicabut. Ini dalam keadaan apapun langsung dicabut sama malaikat. Ya, mau nyogok malaikat tadi, tidak harap duit malaikat deh. Ya, malaikatnya tidak harap duit, tidak mau sama hartanya manusia. Di ayat yang lain Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian, ma yatadzakkaru fihi, yang bisa digunakan untuk ingat. Umur tadi itu bisa sebenarnya dia ingat kemudian kembali kepada Allah, bisa. Man tadzakkara, orang-orang yang mengingat kehidupan akhirat, mengingat Allah, bisa kan? Kau tak kayak umur sak menitan, enggak kan? Tahunan kan? Bisa ente mengingat kehidupan akhirat, bisa hadir majelis ilmu yang mengingatkan tentang akhirat, bisa kan? Nah, ente manfaatkan kan? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang peringatan-peringatan dari Allah. Peringatan ini macam-macam, mulai bapak mati, ibunya wafat, saudaranya meninggal dunia, tetangganya, itu semua nadhir, itu peringatan semua. Sebentar lagi kamu mati. Bapak kamu kemana? Kuburan kan? Ibu kamu kemana? Di kuburan kan? Ya, saudara kamu yang paling tua di mana? Di kuburan kan? Tetangga kamu yang dulu kamu ngobrol dengan dia kemana? Di kuburan. Loh, kamu bentar lagi kemana? Urip terus 1000 tahun, 2000 tahun? Nggak mungkin. Bentar lagi kamu nyusul. Sudah ada nomor urutan nih.
Sudah ada urutannya, tinggal nunggu giliran. Itu nazir, itu peringatan dari Allah. Juga rambut kamu itu yang ada di kepala, yang ada di kumis, yang ada di jenggotnya ente, ada putihnya kan? Ada, itu nazir, itu peringatan dari Allah bahwa semakin dekat kepada kematian. Ndak beb, alhamdulillah ireng. Iya kan semir. Coba aja disemir, lak putih kabeh. Itu nazir daripada Allah. Itu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga nazir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mengingatkan kita semuanya. Nabi sudah wafat, keluarganya Nabi mengingatkan. Ulama-ulama pewaris Nabi mengingatkan. Banyak nazir, banyak peringatan, tapi manusia ini pura-pura bongol, pura-pura tidak dengar. Pura-pura tidak dengar. Kalau sudah seperti itu, ente mati dalam keadaan waliyadzubillah min dzalik, sibuk dengan dunia, amalnya tidak ada, semuanya diundur-undur, amal solehnya, mau jadi orang baik diundur, mau tobat diundur. Fadzuku, maka rasakan, kata Allah. Fama lidzalimina min nasir. Kalau sudah disiksa sama Allah di dalam kubur, orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Jerit-jerit wis sak kuatmu, tidak akan ada yang dengar suaranya inti. Menjeritlah yang keras, tidak akan ada yang menolong kamu di dalam kubur. Wis dikai umur, dikasih peringatan, macam-macam peringatannya, tetap lalai, tetap lupa, tetap mengakhirkan amal soleh, tetap mengakhirkan tobat, meninggal dunia, wis rasakno itu azab. Kamu minta pertolongan seperti apapun tidak akan ditolong. Wal iyadu billah min dzalik. Kalau sudah seperti ini, keluar dari dunia membawa penyesalan yang abadi, ndak ono mandeke nyeseli. Penyesalan yang tidak ada ujungnya. Wis nangis tok di kuburan. Di kuburan nangis terus. Kalau sudah tahu, wahai saudaraku, kata beliau, dulur-dulur, wis ngerti kan? Sudah paham kan dunia ini apa? Waktunya sepanjang apa hidup di dunia? Tujuan kita kemana? Allah memperingatkan, memberi umur, tujuannya untuk apa, sudah tahu semuanya. Dulur, angan-anganmu ojo tuwa-tuwa, ojo terlalu khoyal setahun ngarep, 5 tahun maneh, 10 tahun, ndak usah seperti itu sudah. Kematian itu jadikan di depan matamu, koyok-koyok menisuk mati, gledek isih urip, engkau bengi mungkin saya mati, lek saya urip ae ya mungkin meni mati, terus seperti itu. Jadikan kematian itu selalu di hadapan kita. Adapun angan-angan merasa hidup lama di dunia itu buangan, lempar ke belakang punggungmu, buangan seperti itu, penyakit-penyakit seperti itu. Wasta'in ala dzalik, mohonlah pertolongan supaya bisa amal soleh, jadi orang yang soleh dengan memperbanyak mengingat kematian, yang mana kematian ini bisa memisahkan manusia dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dengan pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya, teman-temannya. Kemudian pikirkan orang-orang yang sudah berlalu, orang-orang yang kita kenal baik, sudah mendahului kita. Pikirkan bagaimana kira-kira keadaannya mereka sekarang di dalam kuburnya itu. Kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang sudah mendahului kita, coba pikirkan, bapakku saiki di kuburan, bagaimana ibu saya sekarang di kuburan, bagaimana mas saya, mbak saya yang meninggal tahun kemarin itu, gimana nasibnya sekarang. Bagaimana teman saya fulan yang dulu duduk sama saya di warung, yang dulu sering sepeda motoran bareng sama saya, bagaimana keadaannya fulan itu di kuburan.
Supaya apa? Supaya ingat kita sebentar lagi diinget-inget gitu sama orang. Ya apa fulan itu ya, Bapak Ahmad, Pak ini, Pak itu. Ya, iki wong isih ana kabeh saiki. Mari ngene dieling-eling ngono ya. Ya apa kabare fulan itu ya? Seminggu wingi sik lungguh ambek aku. Saiki wis di kuburan. Ya apa kabare? Hah? Wastash'ir qurbal maut. Rasakan bahwa kematian itu dekat. Karena sesuatu yang tidak nampak, yang gaib, ya, yang paling dekat dengan manusia yaitu kematian. Wa kun musta'idan lahu, siap-siap untuk ya datangnya kematian kita, disiapkan. Kita mau bepergian aja siap-siap. Benandi, ya sampai Benandi, berangkat Solo, hall, persiapan. Bawa kelambi, bawa sarung, ya, mari nggo duit, persiapan kan? Persiapan. Padahal jaraknya 4 jam, 5 jam, iso mulai. Buktinya kita persiapan. Lah lek wis nang akhirat lungone ndak iso mulai, Pak. Ndak iso balik. Terus kabeh ndak sanggup apa-apa. Ya, ndak sanggup amal, ndak tobat. Terus mau apa? Bagaimana nasibnya nanti di kuburan? Hah? Mutakhawifan hujumahu fi jamil halat, setiap keadaan jangan-jangan saya mati bentar lagi. Wis ndak wis. Ndak ini jagongan wis. Ndak ate wifi-an wis. Ndak mau kumpul-kumpul di sini, ndak mau main kartu wis. Wedi mati kok gledeki. Mati di warung kan bahaya misalnya. Lebih-lebih mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya takut dia, jangan-jangan mati nanti tengah-tengah ini, tengah-tengah itu. Wis urung wis mulai ya, bakti sama orang tuanya atau ngajari anaknya, mendidik anaknya, istrinya, ke masjid, ke musola, sholat jamaah, zikir bareng, hadir majelis ilmu. Kenapa? Kon kok berubah saiki? Biyen jagongan terus ngono. Saiki majelisan terus. Ya. Wedi apa wedi mati? Wedi mati di warung. Ya, wedi mati pas HP-an. Iyalah HP ini maca Quran. Lek ndelok film porno mati. Misalnya. Ya, mati suul khati. Auzubillah min dzalik. Coba kita perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat Tuhan yang jiwaku ada di genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, kata beliau, ma rafa'tu tarfi, tidak pernah aku mengangkat pandanganku ke atas, fa dhanantu anni akhfidahu hatta ukbat, tak angkat ke atas, saya tidak yakin bisa mengembalikan pandangan ini ke bawah. Kenapa tidak yakin? Takut keduluan mati. Padahal hitungan ngangkat pandangan sampai balik no itu hitungan detik, singkat. Tapi Nabi takut sebelum pandangan itu kembali ke bawah mati duluan, meninggal duluan. Padahal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala akaltu luqmatan, tidak pernah aku memasukkan satu suapan. Kalau kita mungkin ngelbokno sego begitu ya, nasi dimasukkan ke mulut, tidak pernah aku memasukkan satu suapan ke mulut. Fadhanantu anni asighuha hatta aghussa biha minal maut. Saya tidak yakin, kata Rasulullah, makanan yang di mulut ini berhasil saya kunyah dan saya telan. Takut sebelum tak kunyah masih di mulut, baru masuk keduluan mati. Itu ketakutannya Rasulullah yang ada dalam hati, ketakutan terhadap datangnya kematian. Padahal Rasulullah itu kalau mau mati kapanpun ya aman-aman aja, karena Nabi itu makhluk yang paling dicintai sama Allah. Mau mati sekarang, wafat besok, tahun depan, 2 tahun lagi, sama ya, pasti kematian yang terbaik. Itu masih ketakutan Rasulullah itu. Jangan-jangan meninggal dunia, jangan-jangan sebelum ini meninggal dunia. Lah kita ini yang tidak jelas nasibnya, ya, termasuk ahli surga
apa termasuk ahli neraka, koyok-koyok yakin ngono. Tak mungkin mati, tak mungkin. Ya kata siapa tak mungkin? Mungkin belum selesai kamu ngomong mati duluan nanti. Hah? Mati duluan. Kadang-kadang Rasulullah SAW itu ketika batal wudhu, beliau itu tayamum. Katanya para sahabat, ya Rasulullah, innal ma'a minka qarib. Air itu ada air Rasulullah dekat. Kenapa antum kok tayamum? Kenapa antum kok tayamum pakai tanah, padahal airnya dekat, tinggal jalan saja, wudhu pakai air bisa. Apa jawabannya Nabi? La adri la'alli la ablughuhu. Saya tidak tahu nasib saya, mungkin saya jalan menuju air, saya meninggal duluan. Saya tidak mau meninggal dalam keadaan tidak punya wudhu atau hadas. Makanya tayamum sih mari ngono melaku diparani banyune wudhu Rasulullah. Kenapa? Takut kalau langsung wudhu tayamumnya ditinggal, tengah-tengah melaku jalan Rasulullah wafat. Loh, seperti itu perasaannya Nabi itu. Kematian itu selalu ada di hadapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita ini tidak ngiling mati loh, kadang tidak pernah sama sekali. Jangan seperti itu. Nggawa mayit, konconi, tonggoni, orang yang dia kenal, kadang-kadang sih maklaran. La ilaha illallah, la ilaha. Ya apa tanawi payu ah? Lho, ya apa iki mayit ning ngarepe. Kadang-kadang transaksi. Ya apa dadi HP wingi kon tuku. Duwike durung, wis tak kek saiki mumpung eling. Lha iki ambek ngubur transaksine. Kurang ajaib ya apa wong-wonge ya. Mayit di hadapannya dia, masih dia itu urusan dunia. Lah benernya minimal kalau kita ini tidak ingat mati, minimal ketika ngantar orang mati kita ingat ini ndak mayite di ngarep urusannya dunia. Ya, ini ajaib ini ya. Mungkin yakin mlebu surga apa orang-orang ini. Hah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah ngomong, kullu mri'im musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap manusia dia bangun di waktu pagi, ketemu dengan istrinya, anaknya, keluarganya, semua ya. Kita bangun pagi subuh misalnya, delok wajah bojo, anak misalnya ditangeni, dan itu berulang sudah bertahun-tahun seperti itu ya. Ketemu wajahnya orang tua, padahal al-maut, kematian, adna itu lebih dekat min syiraki na'lihi, dari pasangan sandalnya dia. Sandal itu kalau kita naruh pasti dekat ya, tidak mungkin jauh. Situ sandal di gini, situ di kono seberangan, tidak mungkin kan. Tidak waras berarti ya. Orang waras itu naruh sandal ya jejer, dekat apa enggak? Sing kanan ambek kiri cedek kan. Nah, mati ambek antum iku luwih cedek teko sandal, lebih dekat daripada sandal kanan kiri. Kematian dengan kita itu lebih dekat daripada sandal, sepasang sandal. Qala Hujjatul Islam, berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, i'lam, ketahuilah, annal mauta, sesungguhnya kematian, la yahjumu fi waktin makhsus, tidak akan datang di waktu tertentu. Bengi, tidak mungkin mati. Mati ku biasanya isu, bengi tidak mungkin. Atau ndak, iki isu aman. Biasanya wong mati ku bengi, ndak ada. Bengi, isu, sore, awan, subuh, terserah. Ndak ada waktu khusus mati itu. Ya, semua waktu bisa terjadi. Wahalin maksus, keadaan tertentu. Melayu-melayu isu. Wah kira mati, seger kok. Jare sapa? Mulai moro-moro nyekel dodo geblak mati. Ya. Yeah. Mati itu tidak identik dengan keadaan tertentu, ndak. Lek seger ndak mati. Lek di rumah sakit mati ku pasti. Ndak, kata siapa?
Bapak mlebu rumah sakit, katanya dokter ndak ada harapan ini, ya ndak ada harap. Terus bagaimana? Ya ditunggu aja matinya. Nangis anaknya, sing nunggu iki nangis anaknya. Oleh pirang dino anaknya sing mati, bapak mulai waras. Ayo, sing nunggu mati, sing ditunggu waras, panjang umur, mangan pecel misalnya. Lo buktinya tidak mati. Justru yang nunggui sing sehat, sing muda mending. Tidak tentu keadaan ini mati. Kalau itu berarti tidak ada seperti itu. Wasinin maksus, umur tertentu mati. Kalau belum itu tidak mati, tidak ada seperti itu. Ya, umur piro kon? 15 bib. Oh, tak kira mati kon. Ente piro misalnya? Ana 50 bib. Enten ono diluk maring ini. Belum tentu, kadang-kadang yang muda mati duluan sebelum yang tua. Jangankan seperti itu, bayi kayak lahir mati itu loh juga sering terjadi. Umure sedino, rong dino, ya, bayi seurip umur piro 90, ndak mati-mati bayi. Tidak ada umur tertentu. Ya memang Nabi mengatakan kebanyakan umatku ini meninggal umurnya 60 atau 70. Memang seperti itu, tapi tidak harus. Tidak witepo. Ya, apakah daun yang jatuh itu yang kering saja? Tidak. Kadang-kadang ya ono godong cilik sih aneh kayak metu, lugur nih, jatuh di bawah. Ternyata tidak sampai berkembang misalnya, tidak sampai kering. Tidak. Ya ono sing kering jatuh, tapi yang kecil-kecil juga meninggal juga, jatuh juga. Begitu juga manusia. Wala budda min hujumih, dan ingat mati itu pasti datang, wajib hukumnya datang. Kalau sudah wajib datang maka siap-siap, maka al isti'dad lahu aula, persiapan untuk datangnya kematian itu harus lebih diutamakan. Ojo persiapan dunia itu sakno anakku rek tak banguno masih sak durunge aku mati. Lah apa kon ngurusi rezeki anakmu? Kau ndak sing ngekek rezeki, ndak kan? Allah kan sing ngatur. Ya wis. Ya upayakan biasa-biasa, urusan akhiratmu, urusan sebelum datang kematian persiapkan. Itu lebih ojo nyiapno. Saaken arek-arek iki omah iki, ya. Mulai biyen TV-ne iku tok tak tukokno maring TV sing gede. Ya, tuku TV sing gede. Berapa? 40 in, 50 in, TV layar datar. Sak winongan ndak ono sing duwe. Dipasang di omahe. Wah, tanggane ribut kabeh. Mari ngono sing tuku mati bapake. Bapake mah anake delok dangdut. Ya. Delok wong wedok buka aurat. Lihat perempuan yang pakai pakaian-pakaian terbuka. Siapa sing disiksa? Bapake nukokno biyen. Ya, ditandangi malaikat. Kenapa? Anak-anak yang maksiat dengan TV yang dibelikan itu. Jangan ngurusi itu. Jangan ngurusi dunia untuk anak-anak itu, bukan. Persiapkan. Kita meninggal membawa bekal yang banyak. Kita meninggalkan anak-anak yang soleh, yang ziarah kepada kita, yang mendoakan kita, mengirimkan pahala-pahala ibadahnya kepada kita. Itu baru persiapan. Nyiapno TV kayak apa? Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, ya, mudah-mudahan bisa sadar, ya, bisa faham dengan yang dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.